Bagaimana caranya agar nggak ngulangin lagi dosa-dosa yang sama? Apa yang harus saya lakukan? Dan bagaimana sih caranya Ustazah biar iman ini nggak naik turun? Saya capek kadang-kadang marah, kadang enggak. Jadi dia merasa kalau imannya lagi turun dia marah-marah. Kalau imannya lagi naik dia bisa mengontrol emosinya. Gitu ya. Yang pertama biar nggak ngulang-ngulangin dosa. Kadang-kadang tuh kita ngerasa bahwa ini adalah sebuah dosa dan kita seselin benar-benar. Kita benar-benar janji buat nggak ngulang lagi gitu. Saya nggak akan sebodoh itu untuk terus-terusan mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa ini. Tapi subhanallah dalam beberapa waktu kemudian kita kembali mengerjakannya. Ini sebenarnya Allah tuh lagi mau ngasih tahu kita bahwa Allah satu-satunya Al-Hadi, satu-satunya zat yang memberikan petunjuk bagi kita. Kadang-kadang kita suka lupa. Kita ngerasa bahwa ketika kita berbuat dosa ya hanya karena kita mau berbuat dosa. Padahal itu Allah sedang mudil, Allah sedang memberi kesesatan. Maksudnya sedang menyesatkan kamu, begitu kan ya. Sesuai dengan namanya Allah kan. Jadi kamu jangan pernah lupa bahwa dosa-dosa itu tidak hanya terkait dengan dirimu sendiri. Ketika kamu mau mengerjakan dosa, kamu mau mengerjakan dosa. Ketika kamu mau kembali, kamu kembali gitu. Enggak seperti itu urusannya. Urusannya sangat terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau cinta sama kamu, bisa ditariknya kamu dari kubangan dosa dan tidak mengembalikan lagi kamu ke sana. Gitu. Itu yang harus kamu ingat-ingat. Jadi ketika kamu mohon pengampunan, jangan hanya fokus kepada dirimu sendiri. Maksudnya Allah ampuni dosa saya udah banyak banget ya Allah. Saya telah berbuat kezaliman yang banyak banget, gak ada kebaikan lagi. Itu sangat sebenarnya ya, termasuk dalam bagian kearoganan kita sebagai seorang hamba gitu. Kayaknya kita merasa bahwa ya saya yang mau, saya yang ngerjain gitu. Kita lupa bahwa dosa-dosa itu juga adalah sesuatu hal yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita ketika kita lepas, ketika kita tidak peduli kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Rasa hati kita berpaling darinya, Allah kemudian biarkan kita berbuat dosa. Jadi ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita harus fokus kepada Allahnya, jangan fokus kepada dosa-dosa kita. Makanya dalam banyak Al-Quran Allah selalu menyambungkan istighfar urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru rabbakum, kata Allah, mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena li'anna dzunubakum katsirah, karena dosa kalian besar, bukan. Fastaghfiru rabbakum disebabkan karena innahu kana ghaffara, sebab Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun. Iya, betul. Jadi kita melihat kebesaran Allah dengan banyaknya dosa yang kita lakukan, Allah tuh Maha Pengampun. Jadi Allah sehingga ada tali yang kuat di situ ya. Sehingga kedepannya tuh kita dengan ringan tidak akan melakukan hal-hal yang Allah murka gitu ya. Jadi daripada kamu bilang bahwa saya tidak akan kembali mengulangi dosa ini, daripada kamu berkata seperti itu, jauh lebih baik jika kamu ganti dengan ya Allah, jangan biarkan saya lagi kembali melakukannya. Jadi Allah yang punya kuasa, Allah yang punya mau. Itu yang suka kita lupa. Betul. Itu sehingga akhirnya kita balik lagi ngerjain dosa. Karena kita kira urusan dosa itu adalah urusan kita. Padahal itu sebenarnya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih siapa di antara hamba-hambanya akan dibersihkan. Allah yang memilih siapa di antara hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya, atau bahkan ada orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berulang-ulang kali mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa. Bahkan dalam Sayyidul Istighfar yang Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk memperbanyaknya, Nabi Muhammad minta kita untuk memperbanyaknya, itu malah nggak ada nyebut-nyebut urusan dosa. Padahal itu Sayyidul Istighfar ya. Itu Sayyidul Istighfar. Malah nggak nyebut-nyebut urusan dosa. Cuman mengingatkan kita aja sama Allah Subhanahu wa taala. Dan merasa diri kita rendah tuh kayaknya banyak dosa banget deh. Gitu. Jadi urusannya jangan ke urusan dosa-dosa kamu gitu. Kamu ingat aja bahwa Allah itu sampai kapanpun adalah pemberi sejati hidayahmu, pemberi sejati kebaikan-kebaikanmu, dan dia juga yang kalau dia menghendaki kamu untuk berbuat dosa, kamu gak akan bisa apa-apa. Walaupun kamu udah tobatin, walaupun kamu udah janji gak mau ulangin lagi, kalau Allah mau membiarkan kamu berada dalam dosa, akan berbuat dosa juga kamu. Itu makanya yang serius minta ampun sama Allahnya, yang serius minta hidayahnya, yang serius minta sama dia agar
Dia memilih kita di antara hamba-hambanya untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jangan pernah lupa bahwa ibadah itu adalah undangan yang hanya orang-orang yang dikehendaki yang akan menghadap kepadanya. Yang biasanya orang tanyakan, kenapa iman bisa naik turun? Maksudnya dia adalah ketaatan sama kemaksiatan yang dia perbuat. Kenapa bisa naik turun? Nah, itu untuk kamu mengerti bahwa pemberi hidayah, bahwa penggerak kamu untuk berbuat dosa, ujung-ujungnya tetaplah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi terus-teruslah ingat sama Allah, terus-teruslah dekat sama Allah, insya Allah mudah-mudahan. Tiap kali kamu ngerasa imanmu turun gitu kan, ya deketin lagi aja diri kamu sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustazah saya imannya bisa naik turun? Ya karena kamu bukan nabi, kamu bukan wali. Biasa-biasa aja, kita sebagai seorang hamba emang pasti ada gitunya.